Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang kami hormati, mari kita lihat bagaimana perdebatan pembuka berjalan. Di kedua sisi, baik pemerintah pembuka maupun oposisi pembuka tidak pernah menjelaskan apa permasalahan utama yang terjadi di status quo, sehingga narasi glorifikasi karir spesialis ini harus disesali atau tidak. Pemerintah pembuka hanya bermain dalam kasus bahwa spesialis pada akhirnya akan tergantikan dan itu buruk, dan oposisi pembuka hanya bermain dalam kasus pada akhirnya spesialis akan tetap dibutuhkan hingga kapanpun. 3 respon terhadap kasus oposisi pembuka. Pertama, mereka mengatakan bahwa tidak semua orang memiliki privilege untuk menempuh perkuliahan di jurusan yang mereka inginkan dan lain sebagainya untuk suatu spesialis tertentu, namun mereka tetap memiliki kesempatan. Namun kami rasa hal ini justru backlash, di mana di sisi mereka sukses hanya bisa dicapai dengan pendidikan tertentu, padahal yang terjadi status quo Anda bisa sukses dengan misalkan seperti membuat konten kreatif yang ada di YouTube misalkan. Dalam kondisi keterbatasan yang terjadi di dalam kaum marginal saat ini, tidak semua orang memiliki privilege untuk kuliah, maka kesuksesan yang ada di sisi oposisi adalah kesuksesan eksklusif yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang, dan kami rasa hal itu buruk. Namun respon kedua, lapangan pekerjaan di status quo saat ini sangatlah luas, yang justru mereka melimitasi bahwa hanya sarjana yang akan sukses dan lain sebagainya, yang Anda tidak bisa, jika Anda tidak bisa sekolah formal, Anda tidak akan sukses, dan ini lebih buruk Dewan Juri yang hormati. Nah, yang ketiga, oposisi juga mengatakan bahwa jika tidak ada spesialisasi di sisi mereka, itu akan membuat orang-orang di status quo tidak memiliki sumber informasi yang relevan, yang pada akhirnya mereka akan gampang percaya informasi dengan mudah, dan informasi tersebut akan sangat mudah disalahgunakan pada akhirnya. Namun di sisi kami tidak. Pada akhirnya, meskipun di status quo orang-orang dapat mendapatkan akses di sosial media yang begitu masifnya, namun akan ada beberapa hal di mana informasi tersebut memiliki beberapa hal untuk diterima. Parameter informasi akan bisa diterima oleh orang adalah ketika satu, informasi tersebut disampaikan oleh orang yang memiliki kapabilitas, atau yang kedua, informasi tersebut diinformasikan atau diberikan oleh misalkan media yang tersertifikasi, atau misalkan ketika disampaikan oleh orang-orang yang berpengaruh Dewan Juri yang kami hormati, seperti misalkan juru bicara, politisi, influencer, dan lain sebagainya. Sebagai pemerintah penutup, 2 kontribusi kami yang sangat berbeda dari tim pembuka adalah kami akan buktikan, satu, kenapa pada akhirnya narasi dari glorifikasi yang ada di status quo ini buruk dan harus disesali. Kedua, kami akan buktikan bahwa dunia tanpa glorifikasi karir spesialis ini justru membuat orang-orang lebih bahagia karena tidak lagi terjebak pada narasi kesuksesan yang asumtif di sisi oposisi. Catat, 2 sisi harus percaya bahwa dunia tanpa glorifikasi karir spesialis. Catat, 2 sisi harus percaya bahwa seorang spesialis memiliki kapabilitas yang tidak diragukan lagi. Namun yang harus diperdebatkan dalam mosi kali ini adalah apakah narasi glorifikasi ini buruk atau tidak, sehingga perlu disesali atau tidak. Sebelum memasuki argumen saya, kami rasa permasalahan yang sangat penting di status quo adalah bagaimana narasi glorifikasi karir spesialis ini berjalan, yaitu ketika Anda dituntut untuk misalkan berkuliah S1, S2, S3 dalam jurusan tertentu yang memiliki market atau permintaan di perusahaan yang sangat besar, misalkan dalam kondisi pandemi Anda menjadi spesialis, dokter spesialis paru-paru dan lain sebagainya. Atau di kasus lain, narasi yang berkembang adalah karena potensi pekerjaan dalam dunia startup atau di jalan yang sangat besar, maka Anda harus kuliah dalam jurusan IT yang memiliki banyak peluang karir di dunia global saat ini, yang pada akhirnya membuat Anda memasuki suatu pilihan bidang dengan tidak rasional, karena Anda berpikir ketika Anda ahli dalam bidang tertentu, Anda akan sukses dengan mudah, dan inilah yang kami sesali. 2 parameter menyesali selanjutnya. 1, ini membuat Anda tidak rasional dengan memilih karir karena adanya narasi di masyarakat bahwa Anda akan sukses ketika menguasai teknologi misalkan, atau menjadi dokter spesialis misalkan pada akhirnya. Namun yang tidak pernah dijelaskan oleh tim pemerintah pembuka adalah tidak semua orang memiliki kapasitas yang sama, kecerdasan yang sama, saat mereka harus memilih spesialisasi tersebut agar mereka bisa sukses. Maka Anda akan memilih spesialisasi tersebut hanya karena persepsi masyarakat bahwa dokter pada akhirnya akan sukses, bahwa orang yang ahli IT pada akhirnya akan sukses, memiliki pendapatan settle dan lain sebagainya. Namun pada proses tersebut, karena Anda memilih suatu hanya berdasarkan persepsi atau ekspektasi yang ada di masyarakat, hal tersebut adalah keterpaksaan yang membuat Anda pada akhirnya tidak akan bisa sukses karena Anda menjalani proses tersebut karena terpaksa. Namun 2, pada akhirnya akan kami lindungi adalah kaum marginal status quo, di mana orang-orang di kalangan menengah ke bawah yang terperangkap pada narasi bahwa sukses harus menjadi sarjana tertentu yang ahli dalam bidang tertentu agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, gaji yang tinggi dan lain sebagainya. Limitasi atau batasan kesuksesan di status quo inilah yang membuat orang-orang kesulitan dan tidak akan bisa sukses pada akhirnya, karena mereka melimitasi kesuksesan itu sendiri adalah ahli dalam satu hal sendiri, di mana sukses adalah ketika kamu ahli teknik misalkan teknologi, akuntansi, keuangan dan lain sebagainya.
Lalu kami akan buktikan kenapa pada akhirnya narasi glorifikasi yang ada status quo ini buruk dan harus disesali. Pertama, yang terjadi status quo adalah adanya glorifikasi ini anak muda terutama akan tertekan karena mereka memiliki karakterisasi sukses bahwa ketika mereka memiliki spesialis tertentu dan harus mereka dapatkan. Ini yang justru membatasi mereka dalam mengartikan kesuksesan dunia global ini, bukan? Mengapa? Karena pada akhirnya yang terjadi di dunia global saat ini tidak cukup Anda memiliki satu keahlian saja agar bisa bersaing dan mendapatkan pekerjaan status quo, di mana tidak cukup Anda mengetahui tentang keuangan jika Anda tidak mengetahui bagaimana dunia digital saat ini yang berpengaruh kepada perekonomian, bukan? Pada akhirnya Anda justru melimitasi kemampuan Anda sendiri yang tidak akan pernah ada di sisi kami. Namun yang kedua, kenapa pada akhirnya glorifikasi karir spesialis ini justru melimitasi kesuksesan? Likelihoodnya adalah kesuksesan yang di status quo ini tidak terbatas pada kamu harus bekerja kantoran dan lain sebagainya, namun bahkan banyak peluang pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa kamu harus ahli dalam bidang tertentu, tapi kamu bisa mengandalkan kreativitas yang kamu punya, bakat ataupun passion yang kamu inginkan, dan kamu bisa mendalami hal tersebut untuk bisa sukses dan bisa mendapatkan karir atau pekerjaan yang kamu inginkan. Dewan juri yang kami hormati, contohnya misalkan seperti kamu buat konten kreator, kreativitas yang kamu miliki, kamu tidak harus berkuliah di jurusan tertentu, tapi pada akhirnya kamu bisa sukses pada kesempatan kali ini. Yang kedua, kami akan buktikan kenapa pada akhirnya dunia tanpa glorifikasi karir spesialis ini justru membuat orang-orang lebih bahagia karena tidak terjebak pada narasi sukses asumtif di status quo. Apa narasi sukses yang asumtif di status quo? Satu, narasi sukses status quo adalah ketika Anda bisa mencapai S1, S2, S3, Anda ahli, kemudian Anda bisa mendaftar suatu profesi tertentu dan Anda mendapatkan gaji yang profesi tersebut terlalu panjang yang akan sulit ditempuh oleh kaum marginal, di mana yang mereka butuhkan adalah pendapatan atau penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, bukan? Namun dengan adanya narasi ini, karakterisasi sukses tidak hanya terbatas Anda harus kuliah di jurusan tertentu yang pada akhirnya Anda harus memerlukan diakui sertifikat dan sebagainya. Kesuksesan akan memiliki definisi yang lebih luas, di mana Anda akan sukses ketika Anda bisa memiliki passion dan juga kreativitas yang menurut Anda bisa memiliki benefit, dan juga hal tersebut bisa Anda salurkan, kemudian Anda bisa mendapatkan perhatian ataupun Anda bisa mendapatkan benefit atau penghasilan dari hal tersebut. Di skenario terburuk, meskipun di sisi kami Anda tidak memiliki spesialisasi tertentu atau apapun, Anda tetap sukses di dunia kapitalis atau dinamis saat ini karena tidak ada lagi dalam dunia strict dengan bidang atau ahlian yang terbatas yang buat Anda harus melalui proses yang sangat panjang, namun Anda bisa hidup dalam dunia kreativitas, inovasi yang bahkan pada saat ini berperan penting pada kesuksesan Anda, seperti misalkan bagaimana konten kreator yang di status quo. Maka bangga menjadi pemerintah penutup. Tim yang mampu memenangkan perdebatan kali ini adalah tim yang mampu menjelaskan mengenai dua hal. Pertama, apakah karir spesialis mampu diglorifikasi atau tidak? Kedua, mengapakah pada akhirnya glorifikasi ini memberikan dampak buruk pada setiap masyarakat? Masuki poin pertama, di mana apakah karir spesialis patut diglorifikasi atau tidak? Tim pemerintah penutup merasa bahwa kasus yang dibawakan oleh tim oposisi pembuka sangat tidak relevan dan hanya bermain dengan kasus terbaiknya. Oposisi pembuka mengatakan bahwa ketika glorifikasi adalah sesuatu yang penting ketika orang-orang membutuhkan informasi mengenai permasalahan dari suatu hal, dan orang-orang ahli ini ada untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, mengenai isu yang ada tersebut. Menurut tim pemerintah penutup tidak. Kami merasa orang-orang akan tetap bisa memilih siapa yang ingin dipercaya ataupun tidak. Sebelumnya, pembicara pertama sudah mengatakan bahwa kan ketika parameter mempercaya adalah ketika orang tersebut memiliki pengaruh dan orang tersebut bisa memiliki kredibilitas atau keahlian, sehingga kami merasa bahwa masyarakat tetap bisa memilih dalam mendapatkan informasi dari mana sumber informasi ini berasal. Dewan juri yang terhormat, dan apakah pada akhirnya ketika glorifikasi dari karir spesialis ini berdampak baik atau tidak, sehingga ketika kamu mendapatkan informasi oleh seseorang, kamu pasti bisa memilih apakah info itu benar atau tidak, dari siapakah yang memberikan informasi itu. Sehingga sangat tidak rasional ketika tim oposisi pembuka membawakan alasan adanya masyarakat akan mudah mempercayakan informasi hoax sebagai alasan penting dari adanya glorifikasi ini. Sedangkan kami dari tim pemerintah penutup memberikan urgensi yang lebih jelas mengenai musik ketika glorifikasi ini membuat masyarakat dengan mudahnya menjadi tidak rasional, karena mereka akan merasa mencapai kesuksesan tersebut harus dengan narasi yang ada di masyarakat tersebut dan narasi yang ada di glorifikasi ini. Narasi glorifikasi ini ketika orang-orang menganggap bahwa untuk menjadi suatu spesialis seperti menjadi dokter jantung, dokter spesialis paru dan sebagainya, kamu akan sukses, dan dengan adanya narasi ini orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut atau orang-orang marginal akan memaksakan diri mereka untuk menjadi sukses
sukses karena terjebak dengan narasi ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan kamu hanya akan fokus ke narasi kesuksesan tersebut dan orang-orang yang memberikan narasi tersebut tanpa melihat ada peluang lain yang ada dan bisa membuat dirimu sukses. Padahal sebelumnya tim pembicara pertama dari tim pemerintah penutup telah memberikan sebuah kasus di mana meskipun tidak adanya spesialisasi dari dirimu, kamu masih bisa mendapatkan kesuksesan dengan adanya kreativitas yang ada, Dewan Juri yang terhormat. Dan tim pemerintah pembuka mengatakan bahwa spesialis akan hilang ketika perkembangan zaman semakin maju dan kebutuhan dinamis yang terus berubah. Namun tim pemerintah pembuka tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana likelihood ketika seorang spesialis ini tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Sedangkan tim pemerintah penutup yang sebelumnya sudah lebih menjelaskan bagaimana pembicara pertama dari tim kami menjelaskan bagaimana spesialis ini akan sulit untuk mengaplikasikan ilmunya di masa depan dan tidak menjadi relevan lagi ketika kamu hanya fokus mempelajari satu bidang saja, Dewan Juri yang terhormat. Ketika spesialis hanya berfokus pada satu bidang yang mereka tekuni, mereka akan kehilangan kesadaran akan kebutuhan dari dunia kerja yang terus-menerus berubah serta sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, Dewan Juri yang terhormat. Dengan terus mengglorifikasi adanya spesialisasi ini, orang-orang akan malas untuk belajar hal baru dan malas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang dinamis dari dunia kerja itu, Dewan Juri yang terhormat. Seperti sekarang ketika pekerjaan di mana pekerjaan dari perusahaan membutuhkan akuntansi dengan mengerti ilmu manajemen dan sebagainya, orang-orang yang tidak mengerti akan ilmu manajemen dan hanya fokus ke dalam ilmu akuntansi saja, itu tidak akan bisa relevan dengan kebutuhan kerja yang ada di perusahaan ini, Dewan Juri yang terhormat. Jika kita hanya fokus ke spesialisasi dari akuntansi saja, orang itu tidak akan bisa mengerti bidang lain dan tidak bisa di-hire oleh perusahaan itu, Dewan Juri yang terhormat. Poin pertentangan kedua mengenai mengapa pada akhirnya glorifikasi ini memberikan dampak buruk. Ketika tim oposisi mengatakan bahwasannya ketika spesialisasi ini akan sangat dibutuhkan oleh dunia kerja dan orang-orang yang spesialisasi ini akan membantu ketika adanya distorsi, namun kami merasa dampak buruk lebih terasa di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Ketika kita atau banyaknya orang menormalisasi adanya kesuksesan tersebut, di mana narasi untuk menjadi dokter spesialis jantung atau dokter spesialis paru itu menjadi sukses, orang-orang akan memaksakan diri untuk bisa menjalani pendidikan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Orang-orang cenderung akan langsung berhutang untuk bisa menyelesaikan pendidikan tersebut karena diiming-imingi oleh kesuksesan dari spesialisasi ini. Padahal tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Spesialisasi ini didapatkan juga tidak akan memberikan kesuksesan langsung kepada orang-orang tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Justru distorsi akan terasa di sisi kami ketika semua orang marginal masuk ke dalam narasi ini dan mempercayakan narasi ketika kamu menjadi dokter, kamu akan menjadi sukses, Dewan Juri yang terhormat, dan mereka akan berbondong-bondong berhutang untuk bisa menempuh pendidikan ini, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya saya akan buktikan mengapa tim pemerintah penutup lebih baik daripada tim lainnya. Bagaimana pemerintah penutup lebih baik daripada oposisi pembuka? Tim oposisi pembuka telah menjelaskan bahwa glorifikasi spesialis menjadi dukungan atau pacuan sehingga dapat mengetahui bahwa spesialis itu adalah orang yang penting dan juga sukses. Menurut tim pemerintah penutup tidak. Kami merasa bahwa dengan adanya glorifikasi ini, menjadi spesialis ini akan membuat orang menjadi tidak rasional dalam memilih bidangnya, Dewan Juri yang terhormat. Orang akan memaksakan diri untuk masuk ke dalam bidang spesialis itu tanpa mengenal latar belakang dirimu, kemampuan dirimu, atau apa yang kamu sukai, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga akan sangat tidak rasional ketika kamu menjalani spesialis ini selama bertahun-tahun, tidak hanya ada dasar dukungan atau pacuan untuk menjadi sukses dari narasi yang sudah diberikan orang-orang, Dewan Juri yang terhormat. Dan bagaimana pemerintah penutup lebih baik daripada pemerintah pembuka, Dewan Juri yang terhormat? Tim pemerintah pembuka hanya menjelaskan bagaimana ketika adanya glorifikasi problematik, orang-orang general akan kesulitan mencari pekerjaan, dan ketika adanya narasi glorifikasi di mana orang-orang akan terlimitasi dengan pilihannya. Namun di sini tim pemerintah pembuka tidak menjelaskan mengapa pada akhirnya glorifikasi dari adanya spesialisasi ini melimitasi seorang dalam menempuh pendidikan seperti apa yang mereka mau. Dan di mana tim pemerintah penutup telah memberikan dan menjelaskan, di mana pemerintah penutup dan pembicara pertama dari pemerintah penutup telah menjelaskan bagaimana kita tetap bisa mendapatkan kesuksesan dari adanya spesialisasi yang sudah dijelaskan dalam worst case yang ada ketika kita mendukung mosi ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan telah menjelaskan bagaimana ketika adanya glorifikasi dari narasi ini pun orang general tetap bisa mendapatkan pekerjaannya dan tidak akan terlimitasi oleh spesialis, karena pada dasarnya penyesalan glorifikasi
tim pemerintah pembuka adalah ketika kamu sendiri yang tidak bisa mencapai kebutuhan di dunia kerja karena adanya limitasimu untuk bisa mengerjakan suatu bidang. Dan kami merasa kami tetap bisa mencapai kesuksesan dengan mengerjakan sesuatu sesuai passion kita tanpa melihat adanya narasi tersebut, dan juga bisa memenuhi kebutuhan dari dunia kerja Dewan Juru yang Hormat. Sehingga dari semua tim yang ada, baik pemerintah pembuka maupun pemerintah penutup, tidak menjelaskan bagaimana permasalahan yang terjadi di status quo, dan mereka hanya fokus kepada kasus mereka sendiri. Dan tim pemerintah penutup berdiri dengan membawakan kasus yang sesuai dengan kasus yang terburuk jika kita mendukung Mosi, dan tetap bisa menjelaskan dengan baik bagaimana kita bisa tetap mendukung Mosi di dalam kasus terburuk tersebut, dan kita dapat menangkan Mosi. Sekian, terima kasih.